Soal pertama, yaitu turunan pertama fungsi f(x), 4x² min 12x dikali x plus 2 adalah, bisa ke bawah. Nah, jadi di soal ini bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan rumus turunan itu sendiri yang tadi udah ada. Jadi, semisal fungsi f(x) sama dengan u kali v, tadi kan kurung pertama dikali kurung kedua gitu kan ya. Nah, itu diibaratkan sebagai u dan v. X² min 12x, sehingga turunannya u aksen sama dengan 8x min 12. Kita mendapat 8x min 12 karena ini ya, duanya dikalikan sama koefisiennya jadi 8. Lalu ini kita langsung ambil koefisiennya yaitu min 12. Lalu V di sini yaitu X plus 2, sehingga turunan dari V sama dengan 1, yaitu koefisien X-nya sama dengan 1. Lalu dimasukkan ini ke dalam rumus turunan. F aksen X sama dengan U aksen kali V plus U V aksen. Sehingga U aksennya berapa? 8x min 12 dikali V-nya X plus 2 ditambah U 4x² min 12x dikalikan V aksen yaitu 1. Lalu ini langsung dikalikan saja seperti biasa. 8x² plus 16x plus min 12x. Ini min 24 plus 4x² min 12. Lalu dihitung seperti biasa. Jadinya 12x² min 8x min 24. Sedangkan cara yang kedua yaitu fungsinya disederhanakan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya disederhanakan di sini kita kalikan terlebih dahulu, baru diturunkan gitu. Jadi ini langsung aja dikalikan 4x² dikalikan x, jadi 4x pangkat 3 plus 8x² min 12x² min 24x. Jadi kita dapat 4x pangkat 3 min 4x² min 24x. Lalu dari hasil perkalian yang barusan itu diturunkan sehingga dapatlah 3 kali 4x 3 pangkat 3 min 1 min 2 kali 4 x2 min 1 min 24. Lalu jadinya 12x² min 8x min 24. Jadi di sini ada dua cara dan hasilnya sama aja. Oke. Gimana tadi udah pada bener kan ya? Ini soal nomor 1. Bolehlah pemanasan gitu ya. Lanjut. Soal nomor 2. Diketahui F0 sama dengan 1 dan F aksen 0 sama dengan 2. Jadi turunan dari F0 itu 2. Nah, diketahui lagi jika Gx sama dengan 1/2 Fx min 1 pangkat 3, maka G aksen 0 adalah, jadi di sini kita punya F0 dan juga turunan dari F0. Oke. Ke pembahasan. Oke. Jadi penyelesaiannya yaitu Fx sama dengan U pangkat N, maka turunannya yaitu N kali U pangkat N min 1 dikali turunan dari U. Maksudnya gimana? Jadi, gini, turun ke bawah lagi. Coba kita turun ke bawah. Gini. Misal tadi G aksen X-nya 1/2 Fx min 1 pangkat min 4 gitu kan, pangkat min 3 gitu kan. Nah, pangkat 3. Nah, tapi kita dijadikan bukan pecahan. Jadinya 2Fx min 1 dipangkatkan min 3. Lalu turunannya seperti rumus tadi jadinya min 3 kali 2Fx min 1 pangkat min 4
Lalu kita kalikan lagi dengan turunan dari 2fx min 1-nya ini. Nah, ini koefisiennya yaitu 2, jadinya 2fx gitu. Lalu diketahui di soal untuk x sama dengan 0, maka 0-nya ini disubstitusikan ke dalam x-nya ini. Jadinya min 3 kali 2f0 min 1 pangkat min 4 plus 2 f aksen 0. Lalu kita sudah punya tadi f0 berapa? 1. Lalu f aksen 0 berapa? 2. Lalu dihitung aja ini. Min 3 dikalikan, ini dihitung dulu yang di dalam kurung ini. 2 kali 1, 2. Min 1 jadi 1. Dipangkatkan negatif, angkanya genap. Berarti hasilnya positif. Jadinya min 3 dikali 1 jadi min 3, dikalikan 4 jadi min 12 gitu. Ya benar semua ya. Yakin sih benar semua. Lanjut. Nah, ini soalnya lumayan panjang. Jika fx sama dengan sin 3x plus x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 5x, maka ada beberapa pernyataan di sini kita harus memilih pernyataan mana saja yang benar gitu. Pernyataan pertama, f aksen 0 dikalikan f double aksen 0 sama dengan 64. Lalu pernyataan kedua, f double aksen 0 per f aksen 0 sama dengan 1. Pernyataan ketiga, f double aksen 0 dikalikan f double aksen 0 sama dengan min 2 per 8. Lalu yang pernyataan 4, f aksen 0 min f aksen 0. Oh, kok agak kepotong ya itu. Benar-benar. Pernyataan terakhir itu, yang pernyataan 3, f aksennya itu diturunkan 3 kali. Nah, x-nya itu 0 per f double aksen 0 sama dengan min 21 per 8, dan pernyataan 4, f diturunkan 3 kali, x-nya itu 0 dikurangi f double aksen 0 plus f aksen 0, hasilnya 15. Nah, langsung kita bahas aja karena kita punya banyak pernyataan, kita harus nyari satu-satu apakah pernyataan itu benar. Jadi di sini kita punya fungsi yang pertama, fungsi utamanya ini fx sama dengan sin 3x plus x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 5x. Lalu kita turunkan. Langkah awalnya kita turunkan sehingga kita punya f aksen x. Di sini sin 3x diturunkan menjadi 3 cos 3x karena sin itu turunannya itu cos. Lalu x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat. Lalu 4x kuadrat menjadi 8x dan 5x menjadi 5. Sehingga kita punya f aksen 0-nya berapa? 0 disubstitusikan kepada x, jadi 3 cos 0 plus 3 kali 0 kuadrat plus 8 kali 0 plus 5 sama dengan 8. Begitu juga karena kita sudah punya f aksen x, lalu ini f aksen ini diturunkan lagi. Diturunkannya sama caranya, yaitu 3 cos 3x menjadi min 9 sin 3x. Kenapa di sini min? Karena cos x itu turunannya min sin x gitu. Lalu ini 3x kuadrat menjadi 6x dan ini hanya 8x, koefisien 8 menjadi 8. Sehingga kita mendapat f double aksen 0 disubstitusikan pada x menjadi min 9 sin 0 plus 6 kali 0 plus 8. Ini 0, ini 0, dan ini 8, langsung aja dapat 8. Dari f double aksen x, kita bisa diturunkan sekali lagi. Untuk materi nanti dibagikan grup atau tidak? Iya, dibagikan ke grup. Ya. Lalu yang dari f double aksen x kita turunkan sekali lagi menjadi turunan 3 kali. Turunkan sekali lagi jadi min 27 cos 3x plus 6. Karena yang punya koefisien di sini x yaitu 6. Lalu f diturunkan 3 kali, 0.
itu berapa? 0-nya disubstitusikan ke X, jadi min 27 cos 0 plus 6, jadinya min 21 gitu. Lalu kita punya pernyataan 1 sampai 4. Kita perlu mengecek apakah pernyataan tersebut benar. Oke, jadi pernyataan pertama, F aksen 0 dikalikan F double aksen 0 sama dengan 64. Kita udah ngitung F aksen 0 sama dengan 8 dan F double aksen 0 juga 8. Jadi 8 kali 8 sama dengan 64, jadi pernyataan 1 benar. Lalu kita mengecek pernyataan kedua, F double aksen 0 per F aksen 0 sama dengan 1. Apakah benar? Tadi udah dapat F double aksen 0 itu 8, lalu F aksen 0 juga 8, jadi hasilnya juga 1. Jadi pernyataan 2 benar. Lalu kita perlu mengecek apakah pernyataan 3 benar. F triple aksen 0 per F double aksen benar-benar. Oh, iya, F triple aksen 0 per F double aksen 0. Min 21 per 8. Ini min 21 ya harusnya. Kepotong. Jadi pernyataan 3 benar. Nah, kita harus mengecek apakah pernyataan 4 benar karena di pilihan jawaban ada pilihan semua jawaban benar. Nah, itu kan 4 termasuk atau enggak, itu kan kita harus ngecek ya. Jadi kita harus mengecek apakah pernyataan 4 itu benar. Pernyataan 4 yaitu F triple aksen 0 min F double aksen 0 plus F aksen 0 sama dengan 15. Tadi itu min 21, min 8 plus 8. Ini jadi 0, hasilnya min 21. Jadi pernyataan 4 salah ya, karena dia jawabannya itu 15. Harusnya min 21. Oke, jadi yang benar yaitu pernyataan 1, 2, dan 3. Udah hafal ya, kalau ini ntar di UTBK kayaknya nggak ada pilihannya kayak 1, 2, 3 benar, kayak cuma A, B, C, D, E gitu doang. Harus dihafalin sih kayaknya. 2, 3, 1, 3. Jadi jawabannya yang A ya, ini 1, 2, 3 benar. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 4. Garis singgung pada kurva X kuadrat min Y plus 2X min 3 sama dengan 0 yang tegak lurus pada garis X min 2Y plus 3 sama dengan 0 mempunyai persamaan. Nah, di sini kata kuncinya yaitu garis singgung yang tegak lurus. Kalau tegak lurus itu gradien M1 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi harus diingat itu. Hubungan antara turunan dan juga garis singgung. Karena gradien itu kan turunan pertama gitu ya. Lanjut ke pembahasan. Oke. Jadi yang pertama kita harus mencari gradien garis singgung yang tegak lurus. Dah, ini ya rumusnya. Lalu persamaannya min 2Y sama dengan min X min 3. Lalu Y sama dengan setengah X plus 3/2. Ini udah tahu ya dapat dari mana. Karena dibagi min 2 gitu. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi min 2. Lalu kita mendapat M1 atau turunan dari Y yaitu setengah, karena koefisien X di sini setengah. Lalu rumusnya itu gradien garis dikalikan setengah, karena ini M1-nya dapat setengah, sama dengan min 1. Sehingga gradien garisnya kita dapat min 2. Lalu ke persamaan tadi, X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan Y. Sedangkan kita udah dapat gradien garis sama dengan Y aksen sama dengan min 2. Jadi kita tulis min 2 sama dengan 2X plus 2. Lalu ini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi 2, jadinya min 4 sama dengan 2X, sehingga kita dapat X1 sama dengan min 2. KMG min 2 dari mana? Oke, atas lagi dong, coba.
Karena rumus awalnya yaitu M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kita udah ngitung. Ini, garis ini itu turunan dari Y-nya, Y aksen ataupun gradien, itu tuh setengah. Nah, tadi kan itu M1, M2. Kita udah dapat M1. Berarti kan kita nyari M2 ya. Berarti kayak M gradiennya ini, gradien M2-nya ini dikalikan setengah yang kita dapat sama dengan min 1. Kan yang dicari ini ya. Berarti ruas kiri sama ruas kanan sama-sama dikalikan 2 gitu. Jadinya kan ini habis yang MG. Jadi MG kali 1 sama dengan min 1 kali 2. Nah, jadinya MG sama dengan min 2 gitu. Oke, lanjut. Tadi kita sampai X1 ya. Kan rumus persamaan garis kan, oke, rumus persamaan garis kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu ya. Berarti kan kita harus mencari gradien X1 sama Y1. Itu tuh komponen yang utama yang harus kita cari gitu. Kita udah dapat X1 di sini, lalu dari X1 ini kita bisa mencari Y1 dengan cara X1 yang bernilai min 2 disubstitusikan ke dalam persamaan ini. Persamaan awalnya yaitu jadi min 2 kuadrat plus 2 kali min 2 min 3. Jadinya 4 min 4 min 3 jadinya min 3. Jadi di sini kita udah dapat X1, Y1 dan juga M-nya, gradiennya. Lalu masuk ke persamaan. Coba ke bawah dikit. Persamaannya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y, karena di sini Y1-nya min 3, min 3 jadi Y plus 3 sama dengan M-nya tadi kita dapat min 2 dikalikan X min 2. Jadinya X plus 2. Lalu Y plus 3 sama dengan ini dikali biasa min 2X min 4. Terus jadinya ini Y plus 2X plus 7. Ini kita bisa dapat plus 2X itu karena ruas kiri sama ruas kanan. Yang ruas kanan kita jadikan 0. Lah, logatnya muncul ya. Caranya yaitu ruas kanan dijadikan 0 dengan mencari angka dan variabel yang membuatnya jadi 0 gitu. Berarti kan 2X plus 4. Ruas kanan dan ruas kiri sama-sama ditambah 2X plus 4. Jadi yang kiri jadi Y plus 2X, 3 ditambah 4 kan jadi 7, dan yang kanan itu jadi 0 gitu. Itu ya. Ada yang kesulitan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Untuk pretest kali ini, diketahui fx sama dengan x pangkat sepertiga sin x. Persamaan garis singgung di F yang melalui titik asal adalah, nah titik asal ini kita tahu ya, 0,0, x-nya 0, y-nya 0, gitu. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, jadi kita ingat-ingat lagi bahwa gradien garis yang saling tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Lalu kita punya diketahui fx-nya ini, lalu diturunkan dari fungsi tersebut menjadi sepertiga kali x pangkat min 2/3 sin x plus x pangkat sepertiga cos x. Ini bisa dapat sin x plus x pangkat sepertiga cos x ini karena yang pertama kita turunin depannya dulu. Habis itu kita turunin si sin x-nya ini. Sin x kan cos x ya turunannya. Gitu. Oke, lanjut. Gradien garis singgung pada kurva yang melalui titik asal 0,0 adalah mg sama dengan sepertiga. Ini rumusnya ini, gradiennya itu turunannya ini. Coba digarisbawahin lagi.
karena X-nya itu 0, jadi kita substitusikan 0-nya ke dalam persamaan ini. Sepertiga kali 0 ditambah sin 0, kan 0 ya. Terus dikalikan, ditambah 0 pangkat sepertiga 0, dikalikan cos 0 itu 1. Nah, tapi sama aja ya. Sepertiga kali 0, 0, dan 0 kali 1 itu 0. Jadi hasilnya 0. Lalu persamaan garis singgung melalui titik asal 0,0 dengan MJ sama dengan 0, yaitu Y min 1, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Lalu kita tadi udah dapat semuanya itu Y min 0 sama dengan M-nya 0, X min 0 juga. Jadi ini Y-nya sama dengan 0. Tuh. Udah ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi lancar kan ya ngerjainnya? Coba kita lihat. Kebanyakan pada salah di mana ya? Soal 1 pada benar. Soal 2 kebanyakan pada salah ya. Soal 2 tadi. Hanya 2 orang yang benar. Soal 3 lumayan. Kan berarti kalau melalui titik asal itu hasilnya Y-nya selalu 0. Enggak. Kan kita nyari gradiennya dulu. Bisa aja dia persamaannya itu waktu kita mau nyari gradiennya, bisa aja dia punya koefisien ataupun konstanta bukan koefisien atau kayak angka lain yang di belakang yang dia enggak dikalikan dengan X-nya ini. Cara pembahasannya bisa kayak aku share di sini ya. Kok direct message sih? Aku everyone deh, sebentar. Udah itu. Kebanyakan pada salah di nomor 2 ya tadi ya. Iya. Nomor 2 paling sedikit yang benar. Nomor 2 itu tadi yang F0 sama G0 itu. Semoga pretestnya bisa jadi bahan belajar juga ya. Habis ini jangan lupa habis ini ada post test. Jadi jangan lupa dikerjain juga buat review materi kali ini apakah udah lumayan paham gitu. Oke. Gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau gimana? Tanya-tanya tentang UTBK juga nggak apa-apa kok. Misalkan kalian pengen tanya-tanya. Ya, boleh itu tanya tentang UTBK.